salah satu doa yang hampir semua kita menghafalnya. Sejak kecil kita sudah paham doa ini. Kita kenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inti doa ini kita memohon kepada Allah diberikan kesuksesan, kejayaan, jaya di dunia, selamat di akhirat. Karena banyak di antara kita jaya di dunia, sengsara di akhirat. Umat Islam diajarkan oleh Nabi, kamu harus berjaya di dunia, selamat pula di akhirat. Apa sesungguhnya yang disebut berjaya di dunia? Fid dunya hasanah. Menurut para ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, fid dunya hasanah itu minimal memiliki 4 persoalan. Yang pertama, punya pasangan yang beriman. Bukan pasangan yang cantik, bukan pasangan yang gagah, bukan pasangan yang kaya, tapi pasangan yang beriman. Betapa banyak orang sengsara hidupnya, berujung pada penjara di dunia. Kenapa? Karena pasangannya yang memberikan dorongan-dorongan yang menghasut. Yang kedua yang disebut selamat di dunia, memiliki anak yang soleh dan solehah. Berapa banyak orang masuk penjara karena anaknya yang dipenuhi seleranya yang di luar kemampuannya. Tidak jarang kita berkata, oh berapa lama kau sudah menikah, tidak punya anak, betapa sengsaranya hidupmu. Dan ketika kita ketemu dengan sahabat, berpuluh-puluh tahun kita tidak ketemu. Begitu kita ketemu, apa yang dulu kita tanyakan? Kita tidak tanya berapa isi saldonya, berapa Pak, berapa dia punya tabungan. Tapi biasanya kita tanya, berapa anakmu? Coba pancing orang yang pendiam. Begitu Bapak ketemu, dia jarang ngomong, tapi coba pancing bagaimana anaknya. Dia langsung semangat. Kenapa? Karena memang anak adalah buah hati kita. Anak yang soleh dan soleha adalah keselamatan kita di dunia. Dan yang ketiga menurut para ahli tafsir, yang disebut keselamatan di dunia ini adalah punya harta, punya kekayaan yang bermanfaat. Ada orang punya harta bermiliar-miliar, bahkan hartanya sudah tidak bisa dihitung, tapi jauh dari keselamatan. Kenapa? Karena hartanya tidak berkah. Ada orang penghasilannya sederhana saja, tidak banyak gajinya tiap tahun, tapi alhamdulillah dia bisa umrohkan ibu bapaknya. Itu disebut harta yang bermanfaat. Yang keempat, orang yang selamat di dunia itu mereka yang punya sahabat yang beriman. Bukan sahabat yang pangkat, bukan sahabat yang kaya, tapi sahabat yang baik. Betapa pentingnya kita memilih sahabat ini. Sehingga Nabi pernah berwasiat kepada kita, kalau engkau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, setidaknya kau dapat wanginya. Kalau kau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak terkena apinya, kau akan dapat bara panasnya. Bersahabatlah orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya juga dari 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak, ada di antaranya 7 golongan itu yang dilindungi. 1 di antaranya mereka yang bertemu dan berpisah karena agama, bukan berpisah dan bertemu karena jabatan dan kekuasaan. Sidang Jumat yang saya muliakan, ini 4. Dan untuk meraih ini sangat gampang. Ulama-ulama dulu kita berwasiat, nah kalau kau mau selamat di dunia ini, perbaiki hubunganmu, hablu minallahmu, hablu minan nas. Pakesingi ampe-ampemu rori padamu rupa tahu, pakesingi toilo ripungan Allah Ta'ala. Perbaiki hubunganmu kepada Allah, sempurnakan hubunganmu kepada sesama manusia. Apa operasionalnya? Apa prakteknya hablu minallah? Sebelum Bapak haji, sebelum Bapak puasa Ramadan, sebelum memperbaiki ibadah-ibadah mahda lainnya, yang pertama dan utama, aqimis salah, dirikan sholat. Cerita mati orang mau selamat kalau dia tidak sholat, Pak. Biar dia bangun masjid, biar dia puasa Ramadan, tapi tidak pernah sholat, diajak bertobat, lalu dia tetap tidak mau sholat. Imam Syafi'i mendapatkan, menghukumkan kepada mereka ini, jangan kau sholati jenazahnya ketika dia mati. Meskipun dia bangun masjid. Tapi aneh bin ajaib buat kita. Ada orang rela mengorbankan sholatnya demi dunianya. Dari pagi dia pergi kerja, luhur tidak, asar lepas, maghrib pun lepas, isya langsung tidur. Dia tidak sholat. Berapa penghasilannya 1 bulan? 5 juta. Lalu dia tinggalkan sholat. Inilah orang yang paling dungu.
Ini yang selalu saya istilahkan, setengah mati cari dunia, setengah mati cari harta. Begitu dia lapar, sayang, dia beli nasi bungkus. Karena dia lapar cari nafkah, dia belilah nasi bungkus. Sayangnya, setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Itulah orang yang mengejar-ngejar dunia, lalu melupakan sholat. Demi Allah, tidak ada kesuksesan dan kejayaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Bapak punya amal yang banyak. Tapi ketika melalaikan sholat, Allah akan berkata kepada kita, Das'ad, ini puasamu 10 gunung. Ini hajimu. Ini kau umrahkan tetanggamu 10. Mana passwordnya? Mana barcode-nya? Mana kuncinya? Apa kuncinya? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Salat kunci kebaikanmu, salat kuncinya surga. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci kebaikanmu. Tidak ada salatmu, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada salatmu, tidak ada tiang agamamu. Bahkan Rasulullah SAW mengilustrasikan, andai saja salat ada dalam dirimu, maka sesungguhnya salat itu seperti kepala. Tentara berperang di medan perang, hilang kakinya, amputasi, masih bisa hidup. Polisi berhadapan terorisme, ditembak tangannya, lepas kedua belah tangannya, masih bisa hidup. Cabut kedua belah telinganya, masih bisa hidup. Ditusuk matanya, masih bisa hidup. Tapi pernahkah Bapak melihat ada orang lewat depan rumah tidak ada kepalanya? Itulah orang yang meninggalkan sholat. Mereka meninggalkan sholat itu sesungguhnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya sholat ini. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup ayat turun. Allah mengundang Rasulullah, dijemput oleh 4 malaikat. Untuk apa? Karena ini perintah penting. Presiden punya himbauan kepada gubernur, sifatnya tidak mendesak, cukup WhatsApp, email. Tapi ketika perintah itu penting, pengangkatan atau SK, tidak boleh dikirim. Harus datang yang bersangkutan untuk menerima. Kenapa? Ini perintah penting. Maka saudara-saudaraku, yang selama ini masih malas sholat, mudah-mudahan Jumat ini sholat kita mulai perbaiki. Yang banyak kita lihat, paling terlambat datang sholat Jumat, paling cepat pulang, khutbah dia tidur, tiba-tiba mau masuk surga. Coba lihat-lihat itu Pak, hafal itu mukanya yang selalu terlambat sholat Jumat. Pasti dia juga itu yang paling cepat pulang. Coba lihat, sholatnya hanya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia main WhatsApp. Apa yang Anda Bapak mau bawa? Mau bawa menghadap kepada Allah, sholat main-main. Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang mengabaikan sholatnya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan iblis laknatullah alaih. Lalu iblis berkata, ya Muhammad, saya ingin sampaikan di antara umatmu yang menjadi sahabat saya. CS saya. Karib saya. Kata Nabi, siapa? Ada 10 Muhammad. Siapa mereka? Yang pertama dan utama. Pertama dan utama kata iblis. Siapa? Al-mutakhawilu bis sholat. Mereka yang menganggap enteng sholat. Maka jangan heran. Puasa, Bapak sanggup 30 hari. Umroh, kalau perlu, setahun, 2 tahun, tiap 2 tahun pergi umroh. Setan tidak terlalu menggoda kita. Tapi begitu Bapak mau sholat, setan berupaya semaksimal mungkin untuk menggagalkan. Kenapa? Karena inilah puncak ibadah kita. Itu yang pertama, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Sempurnakan hubunganmu kepada sesama manusia. Sebelum Bapak baik sama komandannya. Sebelum Bapak menghormati tetangga. Sebelum Bapak menghormati manajer, demi Allah yang pertama dan utama adalah ibu bapak kita yang kita kenal dalam agama birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Anehnya, kita lebih sopan kepada pejabat kita, kita lebih hormat kepada komandan kita ketimbang ibu bapak kita. Maka jangan heran, puluhan tahun kita cari nafkah tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Karena ridhanya Allah kita tidak miliki. Saudaraku, tidak penting sekolah ke luar negeri. Tidak penting kursus kiri kanan. Anda mau sukses, muliakan ibu bapak. Itu jaminan orang beriman.
Ridha Allah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Ketika bapak pergi bekerja, ketika adik-adik sekalian pergi kuliah atau pergi cari nafkah, lalu kita berkata, "Mak, doakan saya, selamat saya perjalanan, berkah segala penghasilanku." Lalu ibu kita mengatakan amin, itu arasnya Allah bergetar. Maka biasakan setiap mau keluar rumah, minta ridha dari orang tua. Tapi kita lebih senang minta ridha sama tim sukses, sama kepala daerah, daripada orang tua. Ketemu komandannya, ketemu kepala daerahnya, dia cium tangannya, padahal baru 5 menit yang lalu dia tanda tangan korupsi. Begitu ketemu ibu bapaknya, dia tidak tahu memuliakannya. Buka sejarah perjalanan para orang-orang sukses. Wali-waliullah, mereka sukses dan diangkat harkat martabatnya. Satu di antaranya karena memuliakan ibu bapaknya. Ada 3 perintah Allah. Serangkai namanya, Pak. Artinya apa? Perintah 1 tidak diterima apabila perintah rangkaiannya tidak diamalkan. 1, 3 perintah rangkai itu. Aqimis salat wa atus zakat. Dirikan solat, bayar zakatmu. Orang yang mendirikan solat tidak bayar zakat, solatnya ditolak. Demikian juga sebaliknya. Perintah serangkai yang kedua. Atiullah wa atiur rasul. Taat kau kepada Allah, taati rasulnya. Taat kepada Allah, berkhianat kepada rasul, ditolak taatnya kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, anis kurli wali walidayk. Artinya apa? Bersyukurlah engkau kepada Allah, muliakanlah Allah, tapi jangan lupa muliakan kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ini perlu kita cermati baik-baik. Apabila kedua orang tuamu dalam usia tua, dalam pemeliharaanmu, beliau sudah pensiun, bapak lagi naik karir, bapak lagi mapan-mapannya, lalu ibu bapak kita tinggal di rumah, pasti banyak cobaan. Tiba-tiba bapak kita mulai pikun-pikun, tiba-tiba ibu kita mulai sakit-sakit, maka pada saat itu perintah agama, muliakan ibu bapakmu. Jangan kau berkata kepadanya, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Berkata-katalah kepadanya qawlan karima, kata-kata yang mulia. Maka saudaraku jangan heran. Ada orang setengah mati cari kerja setelah sarjana. Kiri kanan tidak dapat kerja. Sodorkan ijazah kiri kanan tidak dapat kerja. Salah satu penyebabnya waktu kuliah membodoh-bodohi orang tuanya. Sidang Jumat yang saya muliakan. Mudah-mudahan Jumat kita kali ini menjadi pelajaran berharga khutbah kita. Evaluasi kualitas sholat kita. Dan penyempurnaan perbuatan baik kepada ibu bapak kita. Insya Allah 2 hal ini kita tunaikan. Perbaiki solat dengan sebaik-baiknya. Muliakan orang tua semulia-mulianya. Maka Allah janjikan maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat di dunia. Insya Allah selamat di akhirat. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun. Billahi fisabilil haq. Barakallahu li walakum wa izza'izil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.